Jaksa itu kerjanya menuntut perampok. Jaksa itu tangkap koruptor, tapi tidak pilih-pilih. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Jasad Official. Semoga sehat selalu kita semua. Tolong bagikan, komentar, subscribe, dan sukai. Terima kasih. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Itu tadi tuh di Sungai Mahakam saya lewat, banyaknya itu pengangkut batu bara. La haula baik, kaya memang ini Kaltim. Tapi kenapa masih banyak jalan bolong-bolong? Nih, mudah-mudahan para jaksa cari itu kontraktor yang nakal. Belum diresmikan, rusak lagi. Kenapa? Karena perlu proyek dipotong 20%. Untuk apa dipotong? Bagiannya tim sukses. Kenapa tim sukses mau dapat? Karena kau semua mau disogok. Coba kalau tidak ada kau disogok. Ini kalau pilkada wane piro. Dari mana dapat itu pengusaha uang? Dari situ yang proyek dipotong-potong. Kenapa dipotong? Karena kau semua mau disogok. Jadi jangan kau salahkan kalau pejabat koruptor, karena kau juga materialistik. Apa? Masih mau kau? Ibu bapak, hari ini kita peringati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini ada dua kata. Satu Isra, dua Mi'raj. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu namanya Isra. Ya, kenapa Nabi dikasih ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Kan bisa itu dari Mekah langsung naik ke langit, ya toh? Ibu bapak, saya tanya, kalau dari Samarinda bisa enggak langsung ke langit? Dari Bontang bisa enggak langsung ke langit? Dari Balikpapan bisa enggak langsung ke langit? Bisa. Kenapa Nabi saja dari Mekah langsung naik ke langit? Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa dulu? Nah, dijawab Allah dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Saya ingin kasih lihat kau tanda-tanda kehidupan yang banyak berlaku sampai sekarang. Jadi dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu Nabi diperlihatkan karakter-karakter manusia. Tidak semua, kan banyak karakter manusia, tapi tidak semua dikasih contoh dalam perjalanan itu. Hanya kecil saja keping-keping kehidupan yang Allah jadikan pelajaran dalam Isra Mi'raj itu. Kenapa? Karena penting itu masalah yang dikasih contoh. Tapi ibu baru tahu dulu, Nabi Isra Mi'raj itu disebut tahun beleng-beleng. Tahun gajah itu bu, maulid. Oh, tanya belajar. Isra Mi'raj disebut tahun gajah lagi. La ilaha illallah. Tahun duka cita. Tahun mestinya wana nabita, maka disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Dua orang yang paling mencintai Nabi dan dicintai Nabi mati pada tahun yang sama. Siapa? Paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah. Jadi misalnya ibu, misal gini toh, misal ibu lebih dulu meninggal, besok ibu meninggal, misal lalu suami bilang, baik betul ini istriku,
rasanya tidak bisa kusambung hidup Ustaz. Meskipun dia gendut, tapi ku sayang Ustaz. Nah, itu ciri-ciri penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Ibu-ibu jaksa, ada ibu jaksa di sini? Apa namanya itu? Ibu Darmaka. Ada begitu? Ada istri jaksa di sini? Ibu mau enggak gampang masuk surga? Mikir itu, mikir nih. Mau enggak ibu? Taati suamimu. Bu, andai saja kau lihat itu namanya di ipaitakko, dikasih lihat kok surga, neraka, maka kau andai saja sudah kau lihat itu api neraka, kau lihat itu surga, kau pasti bilang, ambil nih suamiku, saya masuk surga. Tapi sayang ibu-ibu jarang dengar kisah neraka dan surga. Dia lawan suaminya. Apa? Datang suaminya kodong pengadilan, nak kompori. Bodoh memang tongko kau. Masa itu temanmu baru 2 tahun jaksa, deh gelangnya kayak pelek sepeda. Itu kau lamamu mau jadi jaksa penuntut umum. Masa itu pengusaha batu bara pakai kau situ-situ. Masa tidak bisa kau dapat kangak gelang dari kasusmu? Nah, ini nanti suaminya kalau masuk neraka, istrinya dulu di blender. Iya, berapa banyak kasihan aparat penegak hukum dipermalukan gara-gara istrinya yang tidak mensyukuri penghasilan suaminya. Tenang kok Pak, saya bela kok. Bu, dengar ini baik-baik Bu. Ya kok pura-pura tidak dengar. Dengar ibu. Itu suami Bu, andai saja boleh dia kasih kutu jantungnya, dia kasih kok. Cuma kan rezeki itu bukan suami yang tentukan. Dia bersaudara, seibu sebapak, tapi kan rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau itu manusia yang ngatur, mestinya itu yang bersaudara sama rezekinya. Mestinya itu semua yang jaksa sama pangkat golongannya, sama jenis mobilnya. Tapi kan Allah yang ngatur itu rezeki suamimu. Sehingga apa? Ada kalian sudah 30 tahun jadi jaksa masih ngontrak-ngontrak. Ada kasihan yang baru 10 tahun sudah ada rezekinya mobil. Itu Allah yang ngatur. Jadi jangan kau paksa suamimu gigit sikunya. Mau kau kasih iPhone 16 Bu? Mau? Mau? Gigi sikumu. Gigi nih? Gigi sikumu. Apa? Itulah pesan orang tua saya dulu. Ajak musuru toa isiku nalakemu. Jangan kau suruh suamimu melebihi kemampuannya. Ibu-ibu Dharma Karini, insya Allah jadi istri jaksa kau tidak akan miskin. Salah kalau ibu mau kaya, suamimu jaksa, salah. Kalau mau kaya, kawin kau sama pengusaha tambang batu bara. Kalau jaksa, insya Allah kau tidak akan miskin. Yang kita takuti itu kan miskin. Kau kira enak jadi orang kaya? Ada kawan saya, Ustadz, saya mau berdoa. Apa doamu? Saya mau minta private jet. Saya bilang, sadar kok? Kalau tidak nak kasih ke Tuhan, tidak nak sayang ke Tuhan, salah kau dek. Justru nak sayang ke Tuhan, tidak nak kasih kau private jet. Kalau kau berdoa, ya Allah berikan saya private jet, langsung Allah kasih kau. Di mana kau parkir? Di mana kau parkir? Di mana kau beli uang aftur? Di mana kau bayar zakat pajakmu? Di mana kau mau bayar pramugari? Di mana kau mau bayar pilot? Nah gajimu pegawai negeri. Itulah makna ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kecuali kau mampu. Kalau nak kasih ke Tuhan private jet, di mana kau parkir?
Maka nak kasih ke Tuhan, motor mau saja dulu. Kenapa? Enak masuk parkir rumahmu. Maka kalau ibu-ibu mau kaya, salah kalau bersuamikan jaksa. Tapi insya Allah kau tidak akan miskin. Kalau kau paksa suamimu melebihi kemampuannya, maka dia akan terlibat pinjol. Sudah pinjol, maka terlibat judol, judi online. Anakmu jadi game online, kamu menjadi belanja online, menjadilah kau keluarga online. Ibu, hei, dengarkan dulu. Bu, mau baik rezekinya suami sebagai jaksa? Mau? Dengar baik-baik. Ibu, suami pergi pengadilan, ibu bantu sholat duha ku di belakang. Ya Allah, tunjukkanlah suamiku yang hak adalah hak, dan berikan kemampuan mulutnya untuk membela yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada suamiku untuk memberantas kebatilan itu. Ya Allah, kau larang saya korupsi, kau larang saya minta-minta sama manusia, maka aku datang meminta kepadamu, tunjukkan jalan yang baik kepada suamiku. Amin ya rabbal alamin. Baru ke WhatsApp nih suamimu, bang jangan galau, baru saja saya doakan kau 8 rakaat dalam sholat duhaku, insya Allah Allah berkahi kau. Salam sayang dari istrimu di rumah. Saya tanya ke sama Pak Jasa, pernah di WhatsApp istri kita begitu? Bali dari WhatsApp, jangan lupa singgah beli pisang. Ibu, bisa? Jamak ibu, tidak ada orang di Kaltim ini mati kelaparan. Tidak ada. Jadi jangan cemas soal ini. Cemaskan kalau akidahnya suamimu rusak. Bagaimana caranya? Ingatkan, telepon sebagai istri soleha. Bang, saya bangga suamiku jaksa, mewakili negara memberantas kebatilan. Saya bangga bersuamikan jaksa, sarjana hukum, karena engkau akan menegakkan keadilan di negeri kita. Bang, sudah waktunya sholat. Tidak ada gunamu jadi jaksa kalau kau tidak sholat. Itu bisa ibu? Bisa? Kenapa lepas lagi? Bisa? Insya Allah. Kalau begini sifatnya ibu, tidak ada alasannya Tuhan tidak kasih masuk ke surga. Cuma kalau datang suami kita maki-maki, bodoh memang kau. Nah bilang suami tak, kenapa bodoh-bodoh, kenapa kau mau kawin sama saya? Nah maki-maki suaminya, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Kau kira enak jadi suami? Lihat itu suamimu kasihan. Di kantor dimarah-marahi sama Kajati, siap pak, biar salah, siap salah pak, biar benar, siap salah pak. Datang suami dan istrinya, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia pimpinan. Kau kira enak jadi suami? Sampai lagi di pengadilan kadang-kala kasihan diteror. Sampai lagi di jalan warung kopi, baru mau masuk, semua orang sangka buruk, mau lagi ditraktir. Di jalan lagi, lewat lagi, kasihan, penuh asap. Kau di rumah tinggal. Maka ketika kau durhaka sama suamimu, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Bagaimana Pak? Puas minta? Sebenarnya saya tidak mau bahas ini, cuma bapak-bapak pesan. Jadi jangan salahkan saya. Tapi Pak, bapak juga harus adil. Ya, lihat kasihan istri kita di rumah. Lihat kasihan itu istri. Siapa yang lahirkan istri kita? Ayo jawab Pak. Siapa lahirkan istrimu? Ibunya. Siapa yang carikan nafkah? Bapaknya. Siapa yang didik dan sekolahkan? Orang tuanya. Siapa diikuti sekarang? Suaminya. Kenapa? Karena dia sayang sama suaminya. Lalu sampai di Kaltim kau selingkuh, kau sakiti hatinya,
Nabi bilang jelle istriku Ustaz, ya jodohmu. Apa? Allah Maha Adil, karena kalau dia cantik dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Itu adil toh. Saya heran laki-laki tidak tahu menghormati suami istri. Lihat itu kasihan istri kita. Tidak ada kewajibannya jual-jual, tidak ada kewajibannya cari nafkah, tapi dia lakukan itu untuk apa? Meringankan beban pekerjaan suami. Itulah istri. Kalau dia ngomel, pasti dua sebabnya. Kalau dia ngomel, satu, penghasilan tidak cukup, maka dia bawa pelampiasan ke ngomel. Yang kedua, bapak jarang belikan perhiasan. Iya toh bu? Dengar. Tidak percaya apa Kajati? Dengar baik-baik. Biar suami tidak pulang, yang penting ada itu yang dia cari pak. Jadi masalah kita jadi suami jarang pulang, tidak bawa uang pulang, pasti ngomel. Maka yang baik, suami hormati istri, sayangi istri, istri minta ridha sama suaminya. Masya Allah. Kalau begini, biarlah gaji kita 7-10 juta satu bulan, tapi kita bahagia dalam rumah tangga, daripada bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ada juga begitu saja, maksa hamil misalnya. Oh, kalau saya istriku ibu, meskipun saya selisih 26 tahun, itu kalau saya mau pergi ceramah, dia angkat koperku. Saya masuk mobil, sebelum saya duduk dia cium tanganku, baru dia cium lagi jidatku, dia cium mata kanan, kiri lagi, ini agak lama. Kenapa istriku? Sudah itu dia peluk saya, lalu dia usap dada. Ustadz, ridhoi saya. Meskipun semalam saya bertengkar dan marah, pasti dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Bu, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak sekalian, ketika bapak mau keluar rumah, jangan lupa peluk dan minta maaf kepada pasanganmu. Kita tidak tahu ajal menjemput di jalan. Ada kawan saya baru-baru ini di Jakarta, masih aktif. Malam hari masih di grup WhatsApp, masih dikirim videonya bercanda di warung kopi. Pagi pergi main tenis, ajal menjemput, jenazah pulang ke rumah. Bagaimana kalau malamnya kita sudah bertengkar dengan bini, bertengkar dengan suami, tidak sempat minta maaf, sampai mati kau tidak akan memaafkan dirimu. Maka setiap mau keluar rumah, peluk istrimu, minta maaf sama istri, peluk suamimu, lupakan pertengkaran. Mudah-mudahan rezekimu berkah. Pas sedekahnya para jaksa, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan salahkan orang yang benar, jangan benarkan orang yang salah. Barangkali kalau bapak membela pengusaha, ya barangkali anggaplah benar bapak dikasih duit 5 miliar, tapi 5 miliar itu barangkali di hadapan Allah membuat anak kita jadi pesina, membuat istri kita kepala batu. Tapi bapak membela penjual-jual sayur yang salah, kasihan. Barangkali dia cuma datang bawa 3 liter gula, tapi itu ikhlas, seikhlas-ikhlasnya dia datang bawa karena dia senang dibantu. Itu yang membuat Allah tersenyum kepada kita. Itulah sumbangannya para jaksa, menegakkan keadilan. Sumbangannya para dai, ilmumu, berceramalah yang baik, jangan menghasut dan hanya tahu memaki-maki pemerintah. Ada penceramah seolah-olah dia panitia hari kiamat, masuk neraka, masuk surga, kau yang pegang kuncinya. Ada juga begitu, bikin judul ceramah tablik akbar, kesalahan orang-orang yang sholat berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Maki-maki. Sumbangan kita adalah ilmu, sumbangan para ASN, jadilah aparat, itulah sumbanganmu. Bayangkan kalau bapak jadi jaksa 40 tahun, betul-betul menegakkan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lalu bapak tegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 30 tahun, 40 tahun bapak lakukan itu, berapa banyak pahala yang bapak lakukan. Bisa jadi bapak-bapak jaksa jauh lebih mulia daripada ulama. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ada imam mimpin sholat,
tahajud tiap malam, ngaji tiap hari, tapi di kompleknya tidak ada yang senang. Ada jaksa, sholatnya 5 waktu, sunnahnya jarang, tahajudnya jarang, tapi dia selalu menegakkan keadilan. Itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Maka merugi kalau bapak punya kuasa tidak menggunakan kekuasaan itu untuk amar ma'ruf nahi munkar.